Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mempresentasikan hasil dari proyek akhir yang telah kami buat, kami dari tim 7 ingin mengucapkan terima kasih kepada para coach yang telah membimbing kami dalam pengerjaan proyek akhir ini, sehingga kami berhasil menciptakan suatu produk AI yaitu chatbot mental health. Untuk tujuan dari kami membuat aplikasi ini ialah yang pertama, untuk menolong orang lain. Selanjutnya, untuk mencegah hal yang tidak baik. Selanjutnya, untuk mendengarkan keluhan orang lain. Selanjutnya ialah memberikan semangat kepada orang tersebut. Untuk domain yang kami pilih dalam pembuatan chatbot ini ialah domain Natural Language Processing atau yang biasa disebut NLP. Alasan kami memilih domain NLP ini ialah karena pemrosesannya yang cepat dan ramah pengguna. Aplikasi ini kami tujukan untuk seluruh pengguna tanpa memandang gender maupun usia, sehingga seluruh pengguna bisa mengakses aplikasi ini. Baiklah, langsung saja pada aplikasinya. Untuk halaman beranda dapat kita lihat yang pertama nama aplikasinya, selanjutnya beberapa menu, diantaranya menu beranda itu sendiri, menu hiburan, menu bantuan, dan menu saran. Untuk setiap menu dapat kita akses dengan mengkliknya. Pada menu hiburan, kita dapat menonton film, mencari tempat untuk menenangkan diri, dan mendengarkan musik. Sementara pada menu bantuan, kita dapat masuk pada ruang curhat sesuai mood kita, mau itu sedih, senang, dan lain-lainnya. Dan juga kata motivasi. Selanjutnya, menu saran. Pada menu saran ini, kami harap para pengguna dapat memberikan sarannya untuk aplikasi ini sehingga kami bisa mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya pada halaman beranda terdapat chatbot itu sendiri dengan cara mengklik mulai sekarang atau juga bisa dengan cara mengklik balon-balon obrolannya. Selanjutnya pada menu beranda dapat kita lihat logo dari aplikasi ini sendiri dan juga keterangan dari aplikasi. Selanjutnya terdapat alasan atau tujuan yang telah saya jelaskan tadi. Juga terdapat profil dari masing-masing anggota tim kami beserta perannya dalam proyek akhir ini. Yang pertama, Niko Noval Arianto sebagai CEO atau founder. Selanjutnya, Amelia Putri Yulandi sebagai back-end developer. Selanjutnya, Muhammad Arif Muharram sebagai front-end developer. Selanjutnya, Anissa sebagai editor. Dan yang terakhir, saya sebagai seorang penulis. Selanjutnya, pada menu beranda terdapat tips menangani masalah yang dapat kita akses dengan cara mengklik selengkapnya, seperti menonton film, mendengarkan lagu, melihat tempat untuk menenangkan diri, kemudian ruang untuk curhat, kemudian memberikan saran, dan tulis penyemangat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu definisi dari nama Reveal Sense. Reveal Sense sendiri atau yang berarti mengungkapkan rasa, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengatasi masalah, khususnya kesehatan mental, menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kami menggunakan fitur chatbot untuk berkomunikasi dengan para pengguna. Beralih ke logo aplikasi. Dalam logo, kami menampilkan dua kepala yang sedang bertukar pikiran membahas mengenai perasaan, yang kami lambangkan dengan gambar hati. Background berwarna biru melambangkan ketenangan, yang kami harapkan mampu memberikan hal-hal baik setelah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini akan sangat cocok apabila digunakan di instansi kesehatan dan pendidikan, seperti rumah sakit, sekolah, atau kampus. Perusahaan e-commerce pun dirasa perlu untuk menggunakan aplikasi ini. Hal ini guna untuk menilai kategori-kategori apa yang cocok untuk para konsumen. Keunggulan dari aplikasi web ini adalah diberikan beberapa fitur mulai dari hiburan, bantuan, dan saran, di mana pada halaman hiburan pengguna diberikan 3 pilihan yang dimana ada film, tempat, dan musik. Pada pilihan film, pengguna akan menemukan berbagai macam film yang dirasa relevan dengan pengguna. Untuk menggunakan fitur film ini sangatlah mudah.
Pengguna hanya perlu mengklik film pada pilihan hiburan, lalu cari film yang dirasa sesuai atau relevan dengan pengguna. Selanjutnya pada pilihan kedua yaitu tempat pada halaman hiburan. Dapat kita temukan berbagai macam tempat yang dirasa ampuh untuk pengguna kunjungi sebagai bentuk menghilangkan rasa jenuh atau sekedar mencari ketenangan, kedamaian, atau mungkin keseruan. Pun kita membuat persentase apa saja tempat yang sering dikunjungi. Untuk pengguna pun sama halnya dengan sebelumnya, sangat mudah. Pengguna hanya perlu klik pilihan tempat, lalu cari tempat yang dirasa sesuai atau relevan dengan pengguna. Setelah itu, pengguna klik gambarnya dan pengguna akan diarahkan ke website-website terkait untuk info kunjungannya. Di sini kita akan menjelaskan chatbotnya. Chatbotnya kita diberi nama dukungan obrolan. Contoh, permisi mau tanya, silakan mau bertanya apa, tanya dong. Dia akan memberikan jawab, maaf ya aku belum bisa kasih jawaban terbaik, tapi bantu kami memberikan masukan pada halaman saran. Ketika tidak ada di dataset pertanyaannya, terus cara memaafkan masa lalu, ikhlaskan apa yang sudah terjadi, dan alihkan dengan kegiatan positif. Terima kasih, kami senang bisa membantu. Nah, dataset kami ini ada 1264 kata dan 18 kelas. Kami menggunakan ANN, Artificial Neural Network, dengan PyTorch atau TensorFlow. Akurasi kami 89%. Kemudian kita beralih ke hiburan, masuk ke musik. Nah, di musik ini adalah referensi atau saran musik yang cocok buat pengguna yang sedang dalam menghadapi masalah atau butuh suasana yang baru atau bisa membuat semangat pengguna ketika mendengarnya. Kita mulai dari Ran dan Hindia, Silma. Ini bagian terkecilnya atau video yang kecil dan ketika besarkan. Nah, ini untuk bagian yang dibesarkan. Yang dibesarkan videonya, dan ini referensi yang bisa didengarkan atau referensi musik yang bisa didengarkan ketika bosan yang ada di playlist RevealSense ini. Untuk fitur selanjutnya ada fitur ruang curhat pada menu navigasi bantuan. Nah, fitur ruang curhat ini bertujuan untuk memberikan sarana komunikasi untuk pengguna yang mungkin mencari seseorang atau beberapa orang yang mengalami keadaan yang sama gitu, atau keadaan psikologis yang sama. Maka dari itu kami juga menyediakan room dengan nama yang sesuai dengan perasaan yang mungkin sedang dialami pengguna. Nah, kita coba masukkan pesan. Kita juga coba menggunakan user lain yang terlihat jawaban dari pengguna lain dapat terkirim secara real time. Untuk selanjutnya ada fitur kata motivasi. Fitur kata motivasi ini juga bertujuan untuk menuliskan harapannya dan ataupun idenya agar dapat menjadi refleksi diri dan penyemangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini contohnya. Kita tekan enter atau kirim. Nah, akan muncul di tampilan berikut. Dari sisi front end sendiri, kami menggunakan template yang sudah ada, tetapi kita coba untuk ubah kembali menyesuaikan dengan aplikasi yang kami buat. Kita menggunakan bahasa HTML, CSS untuk tampilan beberapa warna dan tombolnya, dan juga JavaScript untuk menampilkan transisi yang ada pada website. Baik, saya Amalia Putriani akan menjelaskan pada fitur saran, backend, dan juga deployment. Yang untuk pertama, bagian fitur saran, user akan diminta untuk mengisi form, nama, email, pertanyaan, dan juga ulasan. Nah, jika sudah terisi semua, maka user akan klik pada kirim dan saran tersebut, form tersebut akan masuk dalam email kami. Nah, ini dia.
Kemudian untuk bagian backend-nya, kami menggunakan framework Flask. Di sini kami membuat 5 API, diantaranya yaitu adalah API chatbot, kemudian API pembuka. Nah, tiga API lainnya itu adalah untuk fitur kata motivasi, yaitu berupa create, get, dan juga delete. Nah, untuk deploy pada aplikasi Revel Sensei, kami menggunakan layanan Cloud Heroku. Nah, di saat kami melakukan deploy atau hosting ke server, kami mendapatkan beberapa masalah. Di antaranya yaitu memory file yang kelebihan muatan di Heroku dan script pada website kami tidak terbaca. Namun masalah tersebut dapat kami atasi. Untuk masalah file melebihi kapasitas, kami menggunakan packet storage dengan versi CPU. Kemudian untuk masalah script yang tidak terbaca, dikarenakan jenis website yang kami gunakan masih dalam bentuk HTTP. Maka dari itu kami menggantinya dengan HTTPS. Sehingga website yang dijalankan di server memiliki keamanan yang lebih tinggi dan juga script yang ada dapat terbaca. Baik, penjelasan saya mengenai fitur saran, backend, dan juga deployment menutup dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.